Halo teman-teman semua, kita akan memasuki bab kedua yang berjudul Strategi Uang Terkumpul, Uang Terpakai, Uang Disimpan. Di dalam bab 2 terdapat 8 subbab. Sekarang kita akan memasuki subbab pertama yang berjudul 3 Jalan Uang. Anakku, kamu harus belajar soal uang. Dasar dari ilmu pengetahuan dan seni, juga kehidupan dan kebahagiaan adalah ekonomi. Dalam waktu yang lama, ayahmu ini terjebak pencarian pendapatan dengan pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan telah memberikan tenaga, tanah dan modal, dan berpartisipasi dalam produksi. Dengan kata lain, hal itu berarti pencarian uang. Di era kapitalisme sekarang ini, ada 3 cara mencari uang. Pertama, pendapatan dari bekerja. Kedua, pendapatan melalui bisnis. Ketiga, pendapatan dari investasi. Pertama, pendapatan dari bekerja. Pendapatan yang dimaksud adalah hasil uang yang diperoleh sebagai imbalan telah memberikan tenaga melalui proses perekrutan. Uang hasil pemberian tenaga. Biasanya para pekerja kantoran yang menerima gaji bulanan berada di kategori ini. Tidak peduli posisi mereka tinggi atau rendah, mereka sama-sama pekerja yang memperoleh uang dengan memberikan tenaganya. Biasanya, hampir semua orang memulai tahap pencarian uangnya dari tahap bekerja. Kedua, pendapatan melalui bisnis. Yang dimaksud dengan pendapatan melalui bisnis adalah pendapatan yang diperoleh dari bisnis pribadi yang dijalankan atau pendapatan dari keuntungan bisnis. Tidak peduli besar atau kecilnya skala bisnis yang dijalankan, mereka yang menerima pendapatan dari bisnis disebut pengusaha. Ketiga, pendapatan dari investasi. Yang dimaksud dengan pendapatan dari investasi adalah keuntungan dari modal atau penghasilan dari investasi atau kepemilikan properti selain modal yang diinvestasikan dalam wirausaha, atau bisa dibilang uang yang dihasilkan dari modal. Aku menyebut uang yang tercipta dari modal sebagai bunga dari kapitalisme. Pendapatan yang sebenarnya adalah keuntungan modal. Orang yang memperoleh uang dari sistem uang menghasilkan uang disebut kapitalis. Kita hidup sebagai pekerja atau pengusaha atau kapitalis. Lalu seseorang yang tidak menjadi bagian dari 3 hal tersebut dinamakan pengangguran. Pengangguran tidak memiliki penghasilan. Di era kapitalisme, hidup tanpa pendapatan sangatlah sulit. Aku akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan masing-masing jenis pendapatan dengan membandingkan beberapa orang yang kita kenal. Pendapatan sama dengan memperoleh uang. Uang ini memang sama, tapi masing-masing sedikit memiliki perbedaan. Perbedaan itu adalah dari cara perolehannya seperti pendapatan bekerja, pendapatan bisnis, dan pendapatan modal. Akan kujelaskan semudah mungkin dengan menggunakan contoh. Yang akan menjadi contoh pertama adalah penyanyi Nahunna dan Namjin. Kalau kita langsung menuju kepada kesimpulannya, Nahunna pendapatan modal dan Namjin pendapatan bekerja. Nahunna pendapatan modal dan Namjin pendapatan bekerja. 2 orang tersebut adalah 2 pilar industri musik Korea Selatan pada tahun 1970. Sekarang kita mengenal Nahunna sebagai penyanyi terkenal. Tapi kala itu penyanyi Namjin lebih populer.
Kalau begitu, atas dasar apakah kedua orang tersebut bisa dipisahkan dari sisi pendapatannya? Pemisahnya adalah dari hak cipta lagu. Penyanyi Nahunna merupakan penyanyi sekaligus pencipta lagu yang memiliki banyak lagu terkenal hasil dari ciptaannya. Lagu terkenalnya tak terhitung, seperti Anytime, Right Persimmon, No I'm Not Crying, Jepko, dan lain sebagainya. Hak cipta lagu yang dimilikinya itu saja sudah sangat cukup untuk membiayai hidupnya. Bagi penyanyi Nahunna, hak cipta dari lagu-lagunya adalah modal. Hak cipta lagu di era kapitalisme seperti ini menghasilkan uang dengan sendirinya, atau sama dengan pendapatan para kapitalis. Sebaliknya, penyanyi Namjin tidak memiliki banyak hak cipta lagu. Pada akhirnya, hingga sekarang pun, dia harus tetap bekerja menghasilkan uang dengan tampil di konser atau acara TV. Karena itu, penyanyi Nahunna memiliki pendapatan modal, sedangkan penyanyi Namjin menghasilkan pendapatan pekerjaan. Ketika seorang seniman keluar dari batas ekonomi, seni itu akan kian bersinar. Ada seorang penulis bernama Virginia Woolf. Dia bebas dari kekhawatiran terhadap ekonomi karena memiliki warisan cukup, sehingga dia dapat menulis karya-karya dan menunjukkan dunia keseniannya tanpa khawatir akan pandangan dari orang lain. Seperti novelnya yang berjudul To the Lighthouse. Dia menjadi novelis perempuan yang hebat. Kebebasan ekonomi memberikan kebebasan artistik. Objek perbandingan yang kedua adalah blogger di Neverblog yang menulis Jong Story dan penulis Go Changmo atau bisnis makanan dan Jong Chanmo bisnis daging di Naver Cafe. Penulis Jong Story adalah aku dan penulis Go Changmo adalah temanku. Aku mulai menulis di blog dari tahun 2014 dan temanku juga mulai menulis di kafe tersebut. Ketika pertama kali mulai, kami sama-sama menulis dan memuatnya di blog dan kafe. Sudah 7 tahun berlalu. Aku masih tetap menjadi blogger yang harus mengirim 1 tulisan per hari. Sementara temanku sekarang hanya bertugas memonitor kafe itu saja. Karena ada 200.000 lebih orang menulis di kafe itu. Aku masih menjadi pekerja dengan menulis tanpa menghasilkan uang. Tapi temanku menghasilkan uang hanya dengan memonitor dan mengawasi kafe tersebut. Selain itu, dia juga memperluas pengelolaan platform daring bisnis peternakan yang disebut Hello Meat melalui komunitas kafe. Dia berhasil mengembangkan apa yang tadinya hanya sebuah komunitas daring sederhana menjadi bisnis e-commerce. Sekarang, bisnis terus berkembang dan nantinya akan terus bertumbuh. Aku masih tetap menjadi pekerja, sedangkan temanku itu adalah pengusaha yang dengan modal dari hasil usahanya memperoleh penghasilan seperti kapitalis. Di era kapitalisme, cara tercepat untuk menjadi kaya adalah memiliki orang tua yang kaya raya. Yang paling cepat adalah bila kita mendapat warisan atau meneruskan usaha maupun modal yang sudah ada. Tapi ini tergantung kepada nasib yang ditentukan Tuhan, bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia. Mereka yang tidak bisa mendapat keuntungan dari orang tua biasanya harus memulai dengan pencarian uang melalui pekerjaan. Langkah pertama adalah dengan penghasilan melalui pekerjaan. Dari langkah ini, kita sudah harus membuat strategi pendapatan. Kunci dari strategi tersebut adalah dengan secepatnya melepaskan diri dari pola pikir pekerja dan segera beralih ke pola pikir pengusaha atau kapitalis. Penyanyi Nahunna yang bukan saja penyanyi tapi juga sekaligus pencipta lagu, serta temanku bisa dijadikan contoh sebagai orang dengan pola pikir pengusaha. Mereka memiliki kepekaan ekonomi yang baik dengan kemampuan mereka untuk berkolaborasi,
penggunaan teknologi, serta memanfaatkan kekuatan dari modal yang baik. Kamu harus memiliki 3 kepekaan ekonomi seperti mereka. Pahamilah esensi dari uang dan asah kepekaan ekonomimu. Jangan sampai jadi orang seperti aku yang terlalu lama terjebak dalam dunia pekerja. Pendapatan adalah uang yang masuk ke dalam kantong kita. Harus ada pendapatan agar bisa mengonsumsi dan mengumpulkan aset. Pendapatan menjadi dasar perekonomian. Mencari cara terbaik untuk memperoleh pendapatan adalah tugas semua orang. Dasar tujuan dari belajar ekonomi juga untuk mencari tahu tahap-tahap atau proses pencarian uang. Dan jangan hanya mengartikan pendapatan sebagai sekedar mendapatkan uang biasa, tapi ketahuilah perbedaan pendapatan melalui pekerjaan, melalui usaha, dan melalui investasi modal. Jangan hanya berfokus pada satu hal dan tidak memperdalam jenis lain. Dulu, kupikir mencari uang dengan bekerja adalah yang terbaik dan bertahan di sana dalam waktu lama. Karena itu aku sangat berharap kamu bisa hidup dengan menguasai keseluruhan aspek ekonomi. Hari ini adalah hari terakhir masa liburan. Mungkin para pekerja sekarang sudah merasa stres karena besok harus kembali bekerja. Tapi para pengusaha, hari esok juga merupakan hari yang menyenangkan. Dan bagi para kapitalis, setiap hari bisa dianggap sebagai hari libur. Kuharap kamu bisa minimal menjadi pengusaha, atau lebih baik lagi, menjadi kapitalis. Karena itulah aku terus menyuruhmu untuk belajar ekonomi. 90% kehidupan kita bersangkutan dengan uang. Belajar tentang uang dan ekonomi berarti sama dengan belajar dengan aspek dasar kehidupan. Jalanilah hidup yang bebas, bukan hidup yang dikendalikan oleh orang lain. Kuharap kehidupanmu bisa berdiri di atas dasar yang kokoh. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab yang pertama, 3 jalan uang yang ada di bab kedua, strategi. Uang terkumpul, uang terpakai, uang disimpan. Selanjutnya kita akan memasuki subbab yang kedua yang berjudul menumpuk uang dengan menabung.